Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum ada dua hal ya. Pertama, teroris ini harus kita jelaskan apa adanya. Bukan sebaliknya yang kedua, ada apanya. Nah, mengapa apa adanya? Karena teroris ini seperti kita ketahui adalah bentuk extraordinary crime yang seluruh dunia itu sudah menjadikan teroris ini sebagai bagian dari extraordinary crime yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Maka itu semua negara sudah punya SOP bagaimana mencegah dan menindak teroris, termasuk Indonesia. Sudah ada undang-undangnya, ya kan? Termasuk undang-undang yang terakhir. Dan MUI sendiri sudah punya fatwa. Fatwa MUI haram teroris dengan segala macam atribut yang disalahgunakan seperti menggunakan kata khilafah, menggunakan kata jihad atau menggunakan kata-kata lain yang kata-kata itu disalahgunakan, ya kan, dalam bentuk kekerasan, bahkan bentuk-bentuk lain seperti praktek bom bunuh diri. Itu bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, oleh karena itu, kata jihad itu adalah kata yang wajib untuk kemaslahatan manusia. Sebaliknya haram kalau disalahgunakan untuk membuat kekerasan atau apalagi membunuh manusia. Nah, jihad itu kan banyak disebut dalam Quran. Di antaranya Quran surat As-Saff ayat 10-11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya orang beriman, maukah kamu kutunjukkan kepada jalan yang menghindarkan kamu azab yang pedih, azab di dunia maupun azab di akhirat. Jadi teroris itu bisa merupakan azab di dunia karena disalahgunakan. Dan juga bisa membawa azab di akhirat karena membunuh orang sembarangan. Karena itu kata Allah, berjihadlah di jalan Allah. Wa tujahiduna fisabilillah. Berjuang dengan sungguh-sungguh di jalan Allah dengan bi amwalikum wa anfusikum. Harta diri itu alat berjuang, tapi berjuang sungguh-sungguh. Jangan disalah artikan menggunakan harta diri dengan menyalahfahami, menyalahgunakan untuk tindakan teroris, tidak boleh. Itu Quran surat As-Saff 10-11 itu, jelas itu. Nah, seringkali orang mengartikan jihad itu hanya dalam bentuk perang. Perang itu salah satu, tetapi dalam konteks terjadi hukum internasional kalau ada dinyatakan hukum perang. Ya Rasulullah sendiri melakukan peperangan, tapi kan ada aturan. Nah, Indonesia Darussalam, negara yang damai, bukan dalam konteks peperangan. Oleh sebab itu, Islam sebagai agama damai, agama rahmatan lil alamin. Gitu. Kita sudah pertama mengeluarkan fatwa, yaitu tadi haram menyalahgunakan kata jihad, ya kan? Haram nyabom, begitu. Sedangkan melakukan jihad itu hukumnya wajib untuk perbaikan manusia. Berjuang sungguh-sungguh
Misalnya membebaskan manusia dari kebodohan, keterbelakangan, itu jihad namanya. Kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita mengajak kepada khususnya umat Islam untuk bisa memahami konsep jihad. Gitu kan? Memahami konsep jihad dengan sebenar-benarnya. Karena itu maka diperlukan 3 hal. 1, literasi. Yang kedua, ya, edukasi. Yang ketiga, sosialisasi. Nah, 3 ini punya peran penting di hulu, melakukan pencegahan. Sedang di hilir itu adalah penindakan. Itu tugasnya aparat penegak hukum, termasuk kepolisian. Ya, soal penangkapan ini sekali lagi ini domainnya kepolisian. Tentu tidak kapasitas MUI untuk tidak berpretensi sama sekali soal ini. Tapi saya hanya ingatkan kepolisian kalau fakta-faktanya, ya kan, data-datanya sudah istilah bukti permulaan sudah mencukupi, ya itu konsekuensi dari sikap seseorang yang menurut saya melampaui batas, ya kan? Tapi lagi-lagi kalau kita kembali kepada konsep pencegahan teroris, ya kan? Maka tentu saya ingin memberikan pemahaman dalam undang-undang tindak pidana teroris itu ada 2 di situ. Pertama, kita harus mendahulukan pencegahan dengan pendekatan sub approach. Ya kan? Baru yang kedua itu tindakan dalam bentuk hard approach. Nah, dalam bentuk pencegahan itu menurut hemat saya itu jauh lebih efektif melakukan pencegahan. Bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih manusiawi. Tadi saya katakan ada literasi, sosialisasi, edukasi. Nah, untuk Baraja ini, ya kan? Lagi-lagi ini kewenangannya kepolisian. Karena ini bukan lagi domainnya MUI. Kalau saya gitu. Ya, MUI sendiri sudah bersikap dalam beberapa kali pertemuan resmi. Ijtima Ulama, Munas MUI, ya, berpandangan bahwa Indonesia ini dalam konteks negara kesatuan Indonesia, bagi kita final. Kenapa? Karena pertama dalam konteks sejarah bahwa Indonesia ini kan melalui proses sejarah panjang mendirikan negara ini melalui sebuah proses perdebatan seperti perumusan Pancasila, akhirnya merumuskan 5 sila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kan gitu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Konsep ini kan lahir pada tanggal 18 Agustus. Pertama kali di amandemen 22, ya kan? Tanggal 22 kan? Yang 7 katanya dicoret. Yaitu 7 kata yang dimaksud itu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang di Jakarta. Ya kan? Nah, artinya ini hadiah umat Islam terhadap bangsa ini. Tidak mudah mencoret 7 kata itu. Kan gitu. Jadi ini bentuk bentuk kerelaan umat Islam untuk memberikan satu sikap bernegara yang sangat bijak agar Indonesia ini utuh. Gitu. Nah, lewat Pancasila. Kalau Pancasila ini yang begitu mahal nilai harganya nggak lagi dijunjung tinggi oleh warga bangsa ini, maka bangsa ini bisa terancam bubar. Nah, kita nggak mau. Karena itu MUI sikapnya jelas. NKRI itu final.
Saya sering membandingkan NKRI final, maka ukhuwah juga, bahkan bukan hanya final sebenarnya, harga mati kalau bahasa lain. Begitu juga ukhuwah. Untuk menjaga keutuhan bangsa ini, ukhuwah itu bagi saya harga mati juga. Yaitu ukhuwah apapun jenisnya, mulai dari ukhuwah sesama manusia, ukhuwah insaniyah, ukhuwah sesama beragama umat Islam, namanya ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah, berbangsa bernegara. Cuma begini, ini jangan hanya kata-kata, tapi ini harus menjadi bukti nyata untuk diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Agar apa? Bangsa ini utuh. Saya kembali dulu kepada Pancasila ya. Hamka itu pernah bilang begini, Pancasila 5 sila itu 1 tambah 0 menjadi 10. Kalau matematiknya kan 1 tambah 0 berarti 1 kan. Tidak selamanya 1 tambah 0 jadi 1. 1 tambah 0 jadi 10. Maksudnya apa itu? Sila pertama itu nilai 1. Gitu kan? Dia bisa menjadi lengkap sempurna 10 dengan semua sila-sila yang 5. Artinya, sila kedua, ketiga, keempat, kelima dilaksanakan. Tanpa sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu menjadi 0. Sebaliknya begitu, hanya sila ketua Maha Esa saja. Sila kedua, ketiga, dan seterusnya nggak dilaksanakan, ya tinggal 1. Maksud saya, dari pertanyaan tadi itu bahwa bagaimana dengan kondisi umat Islam yang terpolarisasi. Polarisasi bisa diselesaikan melalui nilai-nilai Pancasila itu. Persatuan Indonesia. Luar biasa. Supaya itu terwujud, ya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi para pemimpin bangsa ini harus berpikir adil. Menyelamatkan bangsa itu berpikir adil. Jangan hanya karena kepengen si A, si B mau berkuasa, mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Nah, karena itu polarisasi itu sebenarnya ya terjadi karena di antara banyak faktor ya, pendidikan politik bagi warga masyarakat kita ini kurang. Pak Ali Afif pernah menasihatkan kira-kira begini, kita harus tahu diri, tahu menempatkan diri, kemudian kita harus sadar diri. Lain kira-kira begitu yang saya paham. Tahu diri maksudnya apa? Kita tahu kepada diri sendiri bahwa kita ini warga negara Indonesia. Kita harus sadar diri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, tapi tidak mudah. Kenapa? Karena kalau sudah bicara politik, itu kepentingan politiknya luar biasa. Nah, saya sering bilang begini, Pak. Untuk mengatasi polarisasi ini begini. Kita harus tanamkan ukhuwah ya. Sebaik-baiknya itu supaya lagi-lagi menjadi karakter. Bukan hanya diri saya, termasuk pemimpin bangsa, pemimpin ormas. Contohnya kira-kira begini, pemahaman saya begini. Semua, khususnya umat Islam dulu ya. Karena umat Islam yang sering disorot nih kan. 97%. Semua umat Islam itu pengikut Muhammad, mengikuti jejak langkah perjuangan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Namanya dalam bahasa Arabnya Muhammadiyah. Kebetulan saya aktif di Muhammadiyah. Maka saya meyakinkan semua umat Islam itu pengikut Muhammad. Oleh Kiai Dahlan menyebut nama Muhammadiyah sebagai pendiri Muhammadiyah. Satu. Yang kedua, kita butuh ulama yang bisa mempersatukan umat. Ulama yang karismatis tentu ya. Begitu ya. Nah, itu ada di Nahdlatul Ulama. Kita butuh persatuan umat. Itu melalui ormas PUI. Kita butuh syarikat yang saling bersyarikat. Syarikat Islam namanya, syarikat Islam, ormasnya ada. Kurang lagi, kita butuh bagaimana menyatukan umat, wahdah Islamnya.
Ada satu lagi Al-Ittihadiyah. Ada lagi jamaah yang saling menghubungkan namanya Al-Jamiyatul Wasliyah. Luar biasa. 70 lebih ormas. Saya sering menyuarakan ini. Karena saya tidak ingin umat ini terfragmentasi gara-gara hanya pilihan politik. Dan saya menanamkan pilihan politik boleh beda, tapi ukhuwah hanya satu. Bagaimana mempersatukan umat. Nah, itu sudah diklarifikasi satu ketika dialog di salah satu stasiun TV nasional. Saya kebetulan bersama dengan BNPT, itu beliau mengatakan bahwa itu berita hoax, tidak benar itu. Nah, MUI itu melakukan pelatihan dalam bentuk standarisasi. Artinya bagaimana menjadikan penceramah ini punya standar, baik standar kompetensi, kemampuan yang bersifat substantif maupun standar yang bersifat metodologis. Jadi ulama-ulama, ustaz-ustaz kita ini punya standar sehingga dia menguasai materi yang bersifat substantif dan dia menguasai metodologi sehingga ustaz-ustaz kita ini betul-betul bisa berdakwah dengan arif, bijak, menyampaikan ajakan. Jadi berdakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Ya, jadi kita MUI sudah mengajak para ustadz mubalik. Ayo, dan ini sudah angkatan ke-12. Kita lakukan standarisasi. Jadi kita menggunakan istilah standarisasi. Jadi bukan sertifikasi. Kalau sertifikasi itu nanti kesannya kalau nggak dapat sertifikat nggak boleh dakwah. Bukan begitu. Tapi standarisasi ini bagaimana meningkatkan kualitas dakwah. Ya kan? Baik secara substantif materi maupun secara metodologi atau cara. Karena kadang-kadang cara itu, bukan kadang-kadang, tapi cara itu penting. Dalam ilmu pesantrennya, at-thariqah ahamu minal maddah. Cara itu lebih bagus dibuat sehingga bisa menarik dakwahnya. Nah, contoh, ya banyak orang yang ilmunya tinggi-tinggi, tapi dakwahnya kurang menarik. Ada yang pas-pasan, tapi dia punya banyak jamaah. Ya kan? Nah, itu kan tinggal bagaimana. Kalau istilahnya masakan itu tergantung menunya kan gitu, menu penyajiannya kan. Nah karena itu kita minta ustadz-ustadz yang mau distandarisasi, oke, datang kemari, siapapun. Yang tidak mau distandarisasi tentu kita tidak paksa. Tapi ke depan kita minta kepada stasiun TV dan lain-lain, para pihak, itu ustadz-ustadz yang sudah distandarisasi tentu itu menjadi salah satu persyaratan untuk ditampilkan di publik sehingga tidak menimbulkan semacam istilah saya itu tidak kontraproduktif ketika dia ditampilkan sebagai mubalik atau ustadz yang berdakwah di publik. Ya, maka itu tadi lagi-lagi kalau kita kembalikan kepada isi dakwah yang betul-betul dapat dikuasai oleh mubalik dan penampilan yang menarik, itu saya yakin akan disukai oleh masyarakat. Sebaliknya masyarakat akan menganggap, wah ini dai-nya terlalu ini misalnya, itu lagi-lagi dikembalikan kepada masyarakat. Yang penting begini, mubalik itu jangan melanggar prinsip. Dalam istilah saya itu fikih dakwahnya itu jangan keluar dari rambu-rambu. Ya, kalau kita itu di MUI itu namanya ada pemahaman wasatiyatul Islam. Islam wasatiyah itu dalam konteks kalau Kementerian Agama namanya moderasi beragama, sehingga tidak menimbulkan pemahaman-pemahaman yang radikal ekstrim. Kita tidak mengajarkan radikal yang teroris. Ya kan? Nah karena itu kalau dia misalnya mengartikan jihad itu ayo kita perang, nah, itu tentu harus kita tolak karena itu memprovokasi orang. Tapi kalau jihad itu untuk perbaikan, berjuang sungguh-sungguh, memberantas kemiskinan, kebodohan, ya itu memang begitu. Gitu ya.
Sehingga dakwah kita itu betul-betul berada pada rel yang sesungguhnya. Ya, itu yang saya katakan tadi. Kalau MUI itu kan aspeknya di hulu ya. Maka mubalik kita ini kita bekali dengan baik, termasuk anak-anak muda ini kita bekali. Jangan mudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang ekstrim radikal itu. Jadi memang betul ya, bahwa banyak faktor yang menyebabkan mereka mudah tergiur. Bisa karena pendidikan agamanya dangkal, bisa ya, istilahnya secara umum ada dua lah ya. Secara internal dia tidak punya bekal pemahaman agama yang kuat, baik karena tengah keluarga maupun di tengah masyarakat, organisasinya. Nah, yang kedua adalah bisa kita berikan apa ya, semacam ada faktor eksternal lah yang mempengaruhi. Nah, ini harus kita minta kepada umat kita, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terhasut ajakan orang, ya, yang membuat doktrin-doktrin. Misalnya begini, ada satu pemahaman yang menurut saya pemahaman agamanya keliru dan disalahgunakan. Ini Indonesia belum masuk periode Madinah, maka belum berlaku syariat Islam. Masih periode Mekah, boleh mencuri. Nah, itu keliru. Jadi menarik sejarah panjang dari masa Rasulullah dulu dipaksakan ke Indonesia sehingga didoktrin dibolehkan mencuri. Ya, padahal mencuri itu kan haram. Satu, yang kedua dia paksakan lagi doktrin, ya, bahwa kalau Pak siapa namanya? Pak Endi tidak berbaiat kepada saya, maka dia di luar kelompok saya, maka saya tuduh beliau ingkar. Dengan kata lain kafir. Nah, itu juga bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan beragama, dan itu bisa disalahgunakan pihak tertentu yang harus kita wanti-wanti masyarakat, jangan terpengaruh. Maka itu di dalam Islam kita minta masyarakat ya kembali memahami prinsip-prinsip beragama, di antaranya bagaimana sikap orang beriman. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6 itu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jelas sekali itu. Orang beriman. Sebagai orang beragama, dia beriman, tentu kita semua ingin menjadi orang beriman. Panggilan Allah yang paling mulia kepada kita, wahai orang beriman. Jadi saya minta panggilan-panggilan itu stoplah, semua panggilan yang kampret, cebong, apa satu lagi? Kadrun. Berhentilah. Karena itu menghina sama manusia. Dalam Quran disebut, maukah kamu memakan bangkai darahmu sendiri? Allah memanggil kita, wahai beriman. Kalau ada berita yang datang kepada kamu dari orang fasik, tabayyunlah. Klarifikasilah. Supaya apa? Kamu tidak saling mengejek, menghina, bahkan bisa membuat kekacauan. Nah, sekarang berita-berita di media sosial itu kan luar biasa. Luar biasa, begitu sudah sangat destruktif. Oleh karena itu, kita kembalilah kepada kehidupan beragama, belajar agama dengan sumber yang asli Quran hadis, tanya kepada ulama, para ahli. Tentu MUI di sini sebagai
kumpulan para ulama, berbagai ormas terhimpun lebih dari 70. Ya, tentu sudah mencoba berusaha untuk mengajak masyarakat kembali kepada kehidupan beragama yang sesungguhnya. Walau masih ada yang belum, nah inilah tugas kita. Maka itu MUI tidak bisa sendirian. Nah, coba kita lihat di belakang saya itu ada visi misi MUI. Coba visinya apa di situ? Bagaimana menciptakan kehidupan masyarakat yang berkualitas, khair ummah, untuk mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun robrok. Gitu kan? Jelas itu. Nah, sedang misinya ada 3 di situ. Di antaranya di situ kan ada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kan itu. Kita harus mengajak terus masyarakat ini supaya mencintai dakwah. Nah, yang ketiga di situ ada bagaimana membentuk ukhuwah. Supaya dengan ukhuwah ini kita bisa bersatu ya melawan berbagai kezoliman. Sebab kezoliman itu terjadi bukan karena kita tidak mengerti bahwa zolim itu merusak. Kita pasti semua tahu ini bahwa zolim itu merusak. Bukan hanya karena itu, tapi ada faktor lain. Kita mendiamkan kezoliman terjadi, padahal kita tahu bahwa kezoliman itu berbahaya. Apa itu? Kezoliman harus ditolak dengan menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar.